Selamat malam Bapak Ibu, salam entrepreneur. Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di acara Entrepreneur Talk dari Ciputra Entrepreneurs Club bersama dengan saya Benedikta yang akan memandu acara ini. Acara ini rutin kami lakukan sebulan sekali dan di acara Entrepreneur Talk biasanya kami mengundang entrepreneur sukses di bidangnya sebagai narasumber yang akan membagikan pengalaman mereka dalam merintis dan juga mengembangkan usahanya. Salah satunya yang sudah hadir pada malam hari ini adalah Ibu Niluh Jelantik atau yang akrab disapa dengan Mbok Niluh, seorang entrepreneur dari Bali yang sudah merambah ke mancanegara melalui produk-produk sepatunya. Selamat malam, Mbok. Masih di mute, Mbok? Iya, tunggu sebentar. Ya. Selamat malam, sayang. Apa kabar? Selamat Kabarnya malam. Baik. Ya. Selamat hari Jumat. Sehat ya, Mbok ya? Sehat-sehat. Kami baru kembali dari Ubud karena kami juga diminta untuk menjadi salah satu pembicara di Ubud Writer and Reader Festival. Oke. Saya lihat story-nya tadi Mbok lagi di Ubud. Jadi pembicara juga ya Mbok ya, padat sekali nih kayaknya hari ini ya, cukup produktif ya. Iya sayang. Baik, telah hadir juga bersama dengan kita malam hari ini yaitu Bapak Hengki Joyo Santoso selaku CEO Ciputra Life. Selamat malam Pak Hengki. Selamat malam Mbak Bene, selamat malam Mbak Niluh. Terima kasih buat kehadirannya. Kita senang sekali nih Mbak Niluh bisa hadir bersama kami. Terima kasih banyak Mas Hengki, senang bertemu dengan Mas Hengki. Semoga nanti kita bisa bersua kembali di offline, bukan hanya via layar ya Mas ya, selama masa pandemi ya Mas ya. Pasti. Kita punya rencana, betul. Udah kangen Bali ya Pak ya? Iya, saya kangen mau ke Bali. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, Mbak Niluh juga izin, kita akan mendengarkan speech dari Pak Hengki Joyo Santoso dulu untuk mengawali acara ini. Silakan Pak. Ya, selamat sore, selamat datang dalam acara Entrepreneur Talk. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Niluh Jelantik, seorang entrepreneur sukses, desainer ternama yang membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Juga Mbak Niluh adalah pemilik brand dari Niluh Jelantik yang di tengah-tengah kesibukan beliau yang begitu padat bisa hadir bersama dengan kita semua untuk berbagi dan sharing mengenai pengalaman beliau dalam membangun brand yang luar biasa. Mbak Niluh adalah seorang Kartini modern Indonesia yang selain juga sebagai pengusaha yang sukses, beliau juga aktif sekali dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Bahkan beliau juga sebagai seorang politisi dan jika tidak salah beliau juga menjabat sebagai Ketua DPP Nasdem dalam bidang UMKM. Tentu saja apa yang akan diberikan Mbak Niluh, apa yang akan di-sharingkan oleh Mbak Niluh malam hari ini sangat berguna bagi para peserta webinar semua dan tentunya kita bisa belajar banyak dari Mbak Niluh bagaimana mengembangkan sebuah brand fashion dan membawa brand tersebut mendunia. Sebagai informasi saja bagi Bapak Ibu peserta webinar, acara Entrepreneur Talk malam hari ini dipersembahkan oleh Ciputra Entrepreneurs Club, di mana Ciputra Entrepreneurs Club adalah program dari Ciputra Life. Ciputra Life sendiri adalah anak usaha dari perusahaan asuransi, anak usaha dari Ciputra Group, di mana melalui program Ciputra Entrepreneurs Club, kami tidak semata-mata hanya ingin menjual asuransi kepada masyarakat Indonesia, tetapi sesuai dengan spirit yang selalu dibawa oleh almarhum Pak Ciputra, founder dari Ciputra Group, di mana passion beliau itu selalu entrepreneurship, bagaimana mengembangkan entrepreneurship di Indonesia, maka kami pun di sini ingin ikut menebarkan spirit entrepreneurship dan ikut membantu dalam melahirkan entrepreneur sukses baru di Indonesia melalui program Ciputra Entrepreneurs Club. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program Ciputra Entrepreneurs Club, silakan menghubungi rekan atau teman atau saudara Bapak Ibu yang mereferensikan Bapak Ibu untuk hadir dalam acara ini, atau bisa juga menghubungi business support kami. Sekali lagi, atas nama Ciputra Entrepreneurs Club, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Niluh Jelantik yang telah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Tentu saja ini sharing yang akan luar biasa sekali dan kita pasti akan
mendapatkan pengalaman yang berharga, mendapatkan sharing yang baik sekali dari Mbak Nilu. Sekali lagi terima kasih Mbak Nilu, dan selamat menikmati atau selamat berwebinar bagi para semua peserta webinar, dan salam entrepreneurs. Baik, terima kasih Pak Hengki. Baik Bapak Ibu, acara pada malam hari ini cukup unik karena kita konsepnya itu lebih ke talk show. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan bisa ajukan pertanyaan mulai dari sekarang. Gunakan fitur Q&A yang ada di webinar Zoom-nya Bapak Ibu semua. Untuk 2 orang penanya terbaik akan mendapatkan tote bag brand Nilu Jelantik dari Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi kita sudah sediakan reward bagi Bapak Ibu 2 orang penanya terbaik pada malam hari ini. Sebelum saya bertanya ke Mbak Nilu dan juga Pak Hengki, saya mau sampaikan ke Bapak Ibu semua informasi mengenai produk-produk dari brand Nilu Jelantik. Kalau Bapak Ibu mau lihat-lihat dan juga mau membeli, bisa langsung visit ke www.nilujelantik.com. Nanti akan saya sampaikan di slide, dan juga bisa lihat di Instagram Nilu Jelantik Shoes. Jadi ada beberapa akun Instagram, juga ada beberapa offline store-nya, baik di Bali maupun di Jakarta. Silakan Bapak Ibu bisa visit. Kalau misalnya memang agak malas keluar rumah, ya berarti bisa langsung ke www.nilujelantik.com. Baik, Mbak Nilu, sebelum saya membacakan pertanyaan dari peserta dan juga ada slide yang nanti Mbak Nilu juga akan sampaikan mengenai produk-produk dari brand Nilu Jelantik ini, saya mau ajukan satu pertanyaan ya Mbak ya. Halo Mbak. Ya. Ya, Bu Nilo izin nanya satu pertanyaan dulu ya, sebelum nanti kita bacakan beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah masuk ya. Kenapa Mbak Nilu itu masuk ke industri fashion, terutama sepatu, sementara kan persaingan di industri fashion itu cukup kompetitif nih Mbak, cukup challenging gitu ya, sudah banyak sekali brand fashion yang mendunia, dan biaya mengembangkan brand fashion itu sendiri kan cukup mahal. Pertimbangannya apa nih Mbak? Silahkan. Sebelum kita memulai usaha yang berawal dengan brand Nilu saat itu, Mbak Nilu sudah bekerja dan berkarir selama hampir 8 tahun, jadi dengan jenis industri yang berbeda. Dan terakhir sebelum memulai Nilu itu, Mbak Nilu menjadi marketing director dari sebuah perusahaan fashion Amerika. Setelah Mbak Nilu memutuskan berhenti di sana karena alasan kesehatan, perlu waktu sekitar sebulan waktu itu untuk berpikir mau ngapain nih gitu kan. Nah, di perusahaan fashion Amerika Serikat ini Mbak Nilu bertanggung jawab untuk mengembangkan dan membesarkan perusahaan tersebut. Dan di saat kami memulai usaha kami sendiri, kami melakukan usaha yang memang kalau secara kategori sama fashion, akan tetapi jenis karakteristik produk yang kami tawarkan jauh berbeda. Nah, itu tidak lepas juga dari prinsip hidupku sih sebenarnya. Jadi dari etika seorang Nilu itu bagaimana dia berkarir, menjalankan usaha. Kita tidak akan pernah yang namanya membakar jembatan di belakang kita. Kita tidak akan pernah mengkhianati prinsip hidup kita, misalnya cuma mungkin ini mungkin tidak bisa sama ya dengan dari satu industri ke industri lainnya. Akan tetapi misalnya let's say Merilu misalnya berjualan kebaya misalnya, atau misalnya bekerja di sebuah perusahaan kebaya. Terus Merilu memutuskan untuk resign misalnya, untuk mengundurkan diri dari perusahaan kebaya itu karena alasan kesehatan ataupun misalnya untuk mengembangkan karir di tempat lain. Yang jelas yang pertama kali yang akan aku lakukan adalah yang pertama kali yang akan aku lakukan adalah bagaimana kita bisa membangun usaha baru kita tanpa pernah mengkhianati perusahaan tempat kita bekerja. Contohnya, aku nggak serta-merta langsung misalnya bikin perusahaan kebaya yang sama, ataupun misalnya meniru model-model kebaya di tempat aku bekerja sebelumnya, atau bahkan lebih parah lagi mencuri patronnya, mencuri kliennya, terus mencuri pangsa pasarnya. Buat seorang Nilu itu jahat banget gitu loh. Jadi sangat-sangat unfair untuk perusahaan-perusahaan sebelumnya. Walaupun misalnya perusahaan sebelumnya itu mungkin juga nggak terlalu fair sama kita, but at the end of the day tidak ada istilah yang namanya air tuba kita balas dengan air tuba kan. Jadi
Kalau buat Nilu itu adalah bagaimana orang itu misalnya memberikan kita pengalaman, perusahaan itu memberikan kita pelajaran, semuanya berharga. Pelajaran yang negatif, pelajaran yang positif. Buat seorang Nilu adalah semuanya berwarna dan semuanya memberikan hikmah yang berbeda. Nah, di Nilu Jelantik ini, mengapa kami memilih sepatu? Sedangkan backgroundku sebelumnya itu gampang banget untuk aku membuka usaha fashion. Karena kami itu ujung tombak di perusahaan, di berbagai perusahaan tempat kami berkarir, kami itu ujung tombak gitu. Jadi kami itu ada di divisi sales and marketing. Jadi otomatis yang bawa uang ke perusahaan itu kan pasti divisi sales and marketing ya. Betul. Gampang banget buat aku untuk misalnya mengambil penjahitnya, mengambil pattern makernya, apalagi kliennya, karena kliennya itu sebagian besar datangnya dari accountku gitu kan. Tapi kita nggak akan pernah lakukan itu, nggak pernah kepikiran, nggak pernah never thought about it, never do it, and dan kita waktu itu memilih sepatu satu karena memang kita punya cerita masa lalu yang cukup cukup dalam dengan si sepatu ini. Kedua juga waktu itu memang sejarah sepatu itu, kenapa Niluh memilih sepatu juga salah satu alasan utamanya adalah kita di Indonesia saat itu belum ada brand high-end brand sepatu yang memang benar-benar punya karakteristik sendiri dan saat itu dikenal misalnya di dunia internasional. Belum begitu banyak aku lihat saat itu dan masih ada celah di sana, dan dengan bekal kita sebagai seorang marketer, bekal kita sebagai seorang pedagang sejati ya kalau kita bilang ya, karena pedagang sejati itu bukan cuman sekedar lu lu beli gua jual, enggak. Pedagang sejati itu adalah bagaimana dia bisa mempersembahkan sebuah hasil karya, baik itu berupa produk ataupun jasa, dan di sana dia bisa memberikan pelayanan beyond jauh lebih daripada apa yang dibutuhkan oleh sang pelanggan. Nah, disitulah filosofi Nilu itu dimulai. Jadi dari cita-cita awal kita ingin mempersembahkan sebuah hasil karya yang berkualitas tinggi, bisa bersaing di dunia internasional, harus dibuat oleh anak bangsa, dibuatnya juga di Indonesia, dan seperti Dita bisa lihat dan juga Mas Hengki bisa lihat, walaupun usaha kami ini masih tetap kecil, tetap mungil, tapi di tahun ke-19 kami menjalankan usaha ini, kami dengan rendah hati kami bisa menyampaikan kebanggaan kami tetap bisa melaksanakannya dengan prinsip dan integritas dari hari pertama kami memulai usaha ini. Terima kasih. Luar biasa. Baik. Sama seperti prinsipnya Ciputra Group juga ya Pak Hengki ya, integritas itu nomor satu ya. Integritas nomor satu. Ya. Sama seperti Bu Niluh juga ya. Baik, Pak Hengki, sebelum Bapak ajukan pertanyaan, mohon izin nih Pak, saya mau mengajak Bapak Ibu peserta untuk mengenal lebih jauh tentang produk-produk dari Niluh Jelantik. Mbok Niluh boleh sambil jelaskan ya Mbok ya. Sudah terlihat Mbok? Ya. Boleh sambil dibantu jelaskan, Bo. Ini handmade with love Niluh Jelantik. Silakan, Bo. Oke. Ini screen ini dikirimkan oleh Ami ya. Betul. Baru lihat sekarang. Baru lihat sekarang ya. Ini supaya Bapak Ibu peserta juga bisa mengenal lebih dekat tentang produk-produk dari Niluh Jelantik ini, Bo. Siap. Oke. Selamat malam semua peserta di acara webinar malam ini. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Adipertami Jelantik, biasa dikenal atau dipanggil dengan panggilan sayang Mbok Niluh. Kami menjalankan usaha yang bergerak di bidang alas kaki, yang kami mulai dengan brand Niluh di tahun 2003, dan di tahun 2008 kami rebranding dia menjadi Niluh Jelantik. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk Jadi ini adalah beberapa dari hasil karya kami yang memang mengedepankan kearifan lokal. Seperti yang bisa kalian lihat, di sebelah kiri kami adalah Noemi Ballet. Noemi ini sendiri lahir di tahun 2004.
2004 saat itu pangsa pasar pertamanya adalah Perancis, jadi kita mengerjakan koleksi tersebut untuk sebuah konsep store, multi brand store di Paris. Dan dengan perjalanan tahun hingga 17 tahun kemudian dia masih menjadi salah satu bestseller kami. Yang kalian lihat saat ini adalah Noemi Bale dengan menggunakan kain tenun endek dari Gianyar. Di sebelahnya ada Vira Flats. Nah, Vira Flats ini namanya mengambil dari nama putri salah satu PA-ku, Manik. Vira adalah nama putri beliau. Para pelanggan sangat dekat dengan story dari brand tersebut. Kenapa? Karena di setiap pasang sepatu Nilu Jelantik itu pasti kita menggunakan nama. Kita memanggilnya dia dengan nama. Kita tidak menggunakan misalnya barcode ataupun coding dengan sistem angka atau huruf. Kita memanggil dia nama. Jadi yang kedua ini adalah Vira Flats. Dengan bahan dari linen print. Jadi kita menggunakan kain linen yang kita print di atasnya. Bisa juga menggunakan bahan-bahan lain. Lalu di sebelah kanannya Ines Wages. Ines Wages, jadi ini keliru tulisannya, Ines Wages. Ines mengambil nama dari nama putriku. Oke. Dan bahan utamanya adalah yang kita lihat dengan menggunakan kain batik cap garutan yang dikerjakan dengan tangan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Oh, oke. Ada halaman berikutnya. Dari Flats. Aku gaptek soalnya. Oke. Oke, ini sandal legendaris kita. Jadi dilahirkan di tahun 2004 akhir. Waktu itu kita buat Spring Summer 2005 untuk Eropa. Dia menjadi booming saat itu. Di Eropa dia sudah cukup dikenal saat itu dengan brand Nilu. Akan tetapi hingga hari ini di tahun 2021 tetap menjadi favorit dari para pelanggan kesayangan. Dan seperti yang kita lihat di sini ada Giselle Bundchen. Giselle Bundchen mengenakan daria di berbagai kesempatan, dari misalnya yang paling sebelah kiri waktu itu dia berada di untuk acara fashion show brand Chanel Spring Summer Chanel itu. Dan sebelah kanan kalau tidak salah beliau sedang berada di Amerika Serikat. Dan ada beberapa foto lagi yang dimana beliau mengenakan daria pada saat beliau menggendong babynya, pada saat beliau hamil besar. Jadi bisa dirasakan bagaimana seorang top model termahal di dunia, bagaimana seorang superstar top model dengan bayaran termahal di dunia dengan begitu humble-nya, dengan begitu karena beliau beli jadi beliau kami tidak mengendorse beliau, jadi beliau punya. Dan kita bisa melihat kekuatan dari sepasang daria yang digunakannya hingga dari tahun ke tahun. Dan nama ini kita persembahkan waktu itu sebenarnya ini adalah nama sahabatnya, Daria Wirbury. Ya, jadi kita tidak berikan dia nama Giselle karena ada model yang lain juga sudah kita berikan nama Giselle. Nah, jadi pelanggan-pelanggan kami, kalau Mbok Nilu memang jarang mengekspos misalnya public figure ataupun misalnya tokoh-tokoh terkenal untuk kami ekspos seperti itu. Karena untuk kami, setiap pelanggan kami, setiap perempuan yang mengenakan sepasang Nilu Jelantik, setiap perempuan yang mempercayakan kakinya kepada Nilu Jelantik dan setia menjadikan Nilu Jelantik bagian dari keseharian mereka semua adalah superstar di hati kami. Dan kami menjaganya dengan sepenuh hati. Dan puji Tuhan, jadi pelanggan kami terdiri dari 3 generasi yang
tahun 2003 misalnya baru lulus kuliah, hari ini misalnya beliau misalnya sudah memiliki anak remaja atau bahkan sudah beliau itu masih tetap menjadi bagian dari keseharian Nilu Jelantik. Jadi bisa dirasakan bagaimana kekuatan personality dari brand tersebut, tidak hanya dari sisi model-model sepatunya, akan tetapi juga orang-orang atau sosok-sosok yang mensupport Nilu Jelantik itu sendiri, yaitu pelanggan-pelanggan kami, supplier kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami, dan juga tentunya tetap dengan restu dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Mbak. Ada lagi nggih? Kita lanjut, ini kayaknya yang kekinian, masker, Mbak. Oh, siap. Oke. Masker ini sebenarnya tidak ada di dalam planning kami untuk menjadikan masker ini sebagai salah satu karya ya yang untuk kami jual secara komersial. Karena awalnya kami membuat masker-masker tersebut untuk disumbangkan, untuk didonasikan. Jadi di awal kehadiran COVID-19 di Indonesia sekitar bulan Maret 2020 itu kami belum dan tidak mengetahui bagaimana COVID-19 ini, apa sebenarnya COVID ini, bagaimana cara penularannya yang akhirnya mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Dan selama itu kami melihat misalnya di situs-situs media misalnya atau bahkan di televisi itu bagaimana orang bisa dengan gampangnya jatuh, lalu kaku, lalu kejang-kejang, kan begitu kan? Nah, kami di sini memiliki beberapa toko retail yang sangat erat dengan kontak dengan pelanggan. Jadi kami harus memegang kaki mereka, kami harus duduk berdampingan dengan mereka. Mereka duduk di kursi, kami duduk di lantai untuk mengukur kaki mereka. Jadi nggak bisa jaga jarak gitu kan. Nah, yang kami pelajari saat itu penularannya adalah melalui droplet. Jadi kami mengambil keputusan yang cukup berat saat itu. Kami menutup ketiga toko kami dan kami memutuskan untuk melakukannya semua dengan cara online. Jadi para tim kami di Seminyak, di Renon dan juga di Jakarta, kami putuskan untuk mereka tetap menawarkan Nilu Jelantik, akan tetapi secara online, tetapi kami tidak mempush sales tersebut karena kami sangat paham dengan kondisi pandemik saat itu. Kami tidak meramalkan bahwa akan terjadi banyak karyawan yang dirumahkan atau misalnya banyak perusahaan yang akan gulung tikar dan lain sebagainya. Tapi kami sudah merasakan saat itu bahwa ya sepatu ini adalah kebutuhan yang kesekian. Jadi kami juga harus tahu diri dengan kondisi yang ada. Dan saat itu untuk tetap mewaraskan pikiran kami saat itu, karena anak-anak juga menolak untuk sempat menolak untuk lanjut produksi karena mereka tahu bahwa toko mereka tutup. Mbak Nilu menyampaikan pilihan untuk pulang kampung itu it is not an option gitu loh. It is not an option, dan kita harus tetap bersama, kita tetap harus berada di workshop ini. Cuman ya sepanjang malam itu aku mikir kita mau ngapain gitu kan. Kita mau ngapain dan terbesitlah ide untuk membuat masker ini. Ide awalnya adalah dari suamiku, Mas Luis, karena aku membuatkan satu masker untuk beliau. Dan setelah aku melihat patron-patron tersebut, aku kepikiran kita masih punya tempat yang layak untuk bekerja. Kita masih punya tempat yang cukup homey, yang cukup terbuka untuk kita tetap bisa berkarya. Akan tetapi bagaimana dengan teman-teman kita di luar sana yang mereka harus mengendarai motor, yang mereka harus melakukan kontak dekat dengan klien mereka. Mereka membutuhkan sesuatu untuk melindungi diri mereka. Dan di saat yang sama,
saat itu pemerintah mencanangkan masyarakat menggunakan masker kain. Kita berikan kesempatan kepada nakes, dokter dan the frontliner bidang kesehatan. Kita kita mengutamakan mereka dengan masker bedah atau masker medis. Nah, jadi kita menuruti ini anjuran pemerintah. Kita buatkan 1.000 masker waktu itu untuk para ojek online dan juga teman-teman yang harus berkegiatan keluar rumah. Nah, sepanjang perjalanan, beberapa hari lama berjalan, masuklah permintaan-permintaan yang awalnya sempat kami tolak, sempat kutolak, karena satu, kami bukan mask maker. Kedua, kami memahami bahwa banyak sekali teman-teman yang berprofesi sebagai penjahit, garment dan lain sebagainya, dan tentu saja mereka jauh lebih mumpuni untuk mengerjakan hasil karya tersebut, masker tersebut. Dan aku sempat nolak sih gitu kan. Cuma anak-anak, Ami dan juga tim kami yang lainnya mengatakan, "Ma, ini pelanggan mau beli loh, Ma. Mereka nggak mau minta, mereka nggak mau dikasih donasi gitu kan. Mereka juga perlu masker sekarang dan mereka mau beli." Gitu kan. Akhirnya kita meeting kembali, kita sepakati harga berapa yang akan ditentukan oleh anak-anak. Dan Mbak Niluh mengajukan beberapa syarat saat itu untuk oke, aku setuju untuk menjual si masker ini, tapi dengan syarat. Satu, kita harus mengutamakan bahan lokal. Kedua, kita harus fokus di batik dan tenun. Jadi kita tidak berpikir hanya revenue, profit oriented dan juga aji mumpung saat itu. Oh, mumpung ada Covid nih kita jualan masker yuk, enggak. Kita benar-benar menjalankan filosofi yang kita jalankan di Niluh Jelantik sejak 2003 itu, kita jalankan lagi dari sepasang sepatu dengan motif yang sangat rumit, itu kita terjemahkan kembali ke dalam sebuah hasil karya yang begitu simple dalam bentuk sebuah masker mungil ini. Dan keputusan yang kami ambil dengan begitu lumayan cepat ya, karena dalam beberapa hari setelah COVID itu melanda, mungkin sekitar total seminggu, itulah yang akhirnya menyelamatkan Niluh Jelantik. Jadi intinya kami telah menutup pintu-pintu keran pemasukan kami, dan di saat yang sama pelanggan memberikan kami opportunity untuk membuat hasil karya yang lainnya. Dan Mbak Niluh percaya jika kita memiliki niat baik, jika kita memiliki sebuah jadi nggak di awal gitu kan, misalnya bikin aja gitu kan untuk nggak masalah sih sebenarnya gitu kan, tapi karena memang kami we are the way we are gitu kan, karena kami memang menjalankannya di awal, memang maksudnya memang tidak untuk dikomersialkan. Tuhan membukakan jendela untuk kami, dan hingga saat ini masker-masker Niluh Jelantik sangat-sangat diapresiasi. Jadi tidak hanya diapresiasi oleh para pelanggan di dalam negeri, akan tetapi juga telah melanglang buana ke puluhan negara, dari ujung Eropa hingga ujung Afrika, dari ujung Asia hingga ujung Australia. Dan juga telah membuka begitu banyak kesempatan, begitu banyak opportunity buat misalnya reseller, buat misalnya penonton dan untuk mereka juga tetap bisa berkarya. Jadi ya bahasa kasarnya sih Mbak Niluh ini modus ya gitu kan. Jadi bikin masker tapi dengan catatan penenunnya tetap bisa berkarya, pembatiknya tetap bisa berkarya, dan semua embel-embel yang ada di dalam hasil karya tersebut, mereka tetap bisa eksis dari suppliernya, tukang antarnya, terus box makernya, envelope makernya, semua lini bisa kita jaga dengan sebuah hasil karya mungil ini.
Dan kami tetap juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang memiliki garmen-garmen mungil dan juga memiliki usaha jahit. Itu kami juga memesan dari mereka dan sebagian apa namanya dan kami juga membina mereka. Jadi you cannot have it all gitu kan. Kamu nggak bisa melakukan semuanya, melayani semua pelanggan. Jadi kami berikan kesempatan yang sangat luas untuk para penjahit-penjahit tersebut dan bahkan kami menyediakan ruang untuk mereka memasarkan hasil karya mereka tersebut. Karena buat aku pencapaian atau keberhasilan atau kesuksesan itu kita tidak mencapainya dengan hanya pengen maju sendiri, pengen sukses sendiri, pengen terkenal sendiri, akan tetapi kita juga harus menggandeng orang-orang di sekitar kita. Jadi you cannot have your own success kalau kamu itu naik tangga tapi kamu nginjak yang lainnya. Buat kami it's a big no gitu loh. Dan ya puji Tuhan hingga hari ini Nilu Jelantik tetap tegar berdiri. Luar biasa. Ya, inspiratif sekali ya. Bapak Ibu, yang tadi kan udah dijelaskan mengenai produk-produk dari brand Nilu Jelantik, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung visit ke www.nilujelantik.com atau bisa juga nanti lihat-lihat Instagramnya di Nilu Jelantik, Nilu Jelantik Shoes. Baik, kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Boleh Pak Hengki, Pak, sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih, ada 27 pertanyaan sampai saat ini. Silakan Pak. Iya, Mbak Nilu menarik sekali produk-produknya. Produk-produk Mbak Nilu rata-rata hampir semuanya handmade ya, Mbak? Hampir semua handmade. Jadi semua handmade. Wow. Ya, dari misalnya kalau sepasang sandal itu, kalau misalnya untuk proses pembuatan sole-nya itu kalau misalnya wedges, flat shoes itu 100% handmade. 100% Jadi teknik handmade. 100% handmade. Jadi teknik yang kami gunakan sama dengan teknik sepatu-sepatu yang dibuat di Eropa ataupun dibuat di negara-negara di mana mereka memang mengedepankan craftsmanship seperti itu, Mas Hengki. Untuk uppernya sendiri, upper itu adalah bagian atas dari si sepatu. Udah dikirim semua ya. Apa namanya? Aku nggak ada sampel di sini. Jadi untuk bagian atas dari, mungkin aku ambilkan aja. Kita sambil belajar juga ya Bapak Ibu ya. Saya mau sampaikan kembali, Bapak Ibu silakan bertanya. Untuk 2 orang penanya terbaik akan mendapatkan reward berupa Saraswati Origami Tote Bag yang dipersembahkan dari Ciputra Entrepreneurs Club dengan brandnya Nilu Jelantik. Harganya nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu, tote bag tersebut harganya kurang lebih Rp600.000 untuk satu tote bag. Dan kita akan berikan untuk 2 orang penanya terbaik. Jadi silakan, masih banyak waktu untuk mengajukan beberapa pertanyaan, nanti kami akan bacakan untuk dijawab oleh Mbak Nilu. Ya, masih belum kembali sepertinya ya. Pak Hengki, saya sambil filter ya Pak, kalau ada pertanyaan untuk Bapak ya Pak. Silakan Mbak Beni. Ya, Mbak Nilunya sudah kembali. Ini aku ambilkan. Wah, jadi ngerepotin kita Mbak Nilu. Ini aku perkenal. Ini sebenarnya pesanan pelanggan yang kupinjam. Jadi kita bicara model yang paling simple dulu. Let's say ballet shoes seperti yang tadi aku kenalkan, Noemi. Ini yang best seller ya Mbak ya? Ini best seller. Jadi setiap perempuan memang bekerja di kantor ataupun banyak kegiatan-kegiatan rumah tangganya yang membutuhkan dia untuk banyak berjalan, pasti mereka memiliki sepasang Naomi di kloset mereka. Jadi prosesnya dari bagian bawah ini namanya sole. Oke. Di dalam ini namanya insole. Oke. Kalau yang ini namanya upper. Jadi bahan utamanya adalah kain tenun endek. Jadi kain tenun ikat khas Bali, kita memanggilnya kain endek.
Dan ini proses kain ini proses pembuatannya menggunakan alat tenun bukan mesin. Jadi benar-benar manual. Cara memintal juga membentuknya menjadi kain. Dan masing-masing kabupaten di Bali memiliki ciri khas sendiri. Kalau misalnya dengan model dengan tenunan dengan motif seperti ini adalah dari Karangasem. Kalau dengan motif grafik lebih ke seperti ini modelnya. Ini adalah ciri khas Gianyar. Dan satu lagi ini adalah dengan kain batik cap Garutan buatan Tasikmalaya yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, kita berikan dia sentuhan yang cukup unik, yang mungkin jarang dikerjakan oleh brand-brand lain karena ribet prosesnya. Jadi misalnya kalau kita membeli sepatu balet, biasanya kan tanya ini kan fix dia. Ya. Pajangan aja gitu loh. Aksesoris ya. Aksesoris aja. Nah, kalau di kami ini dia main dia. Dia bisa ditarik dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Okay. Secara material consumption memang rugi gitu kalau orang itu misalnya capek kok gitu kan, ngapain sih gitu kan. Tapi buat kami ya memang kami selalu all out di dalam setiap hasil karya yang kami buat itu selalu all out and it is always about solution. Jadi kita nggak mau menjadi bagian dari masalah. Jadi kita berikan solusi-solusi seperti ini. Jadi ini bisa di-adjust. Bahannya dibuat dengan tangan. Model upper ini dikerjakan dengan mesin yang cukup sederhana. Salah satunya adalah mesin butterfly dan singer yang kami miliki, yang modelnya cukup tradisional. Yeah. Itu mesin singer sudah sejak saya kecil tuh, Mbak. Jadi sampai disorot oleh brand singer, jadi melihat gitu kan bagaimana kami konsisten dari modelnya yang paling jadul hingga yang cukup modern, kami juga di sini ada gitu kan. Nah, jadi mohon maaf ini ada rambut masuk ke hidungku. Sorry. Jadi ini prosesnya kalau bisa dikatakan ya 90% dengan tangan. Kainnya dengan tangan, proses pembuatan tas dari kulit dengan tangan. Dan insole-nya sendiri 100% dengan tangan. Oke. Contohnya juga misalnya satu model ini model simple banget. Kami beri nama dia Palmi. Model ini lahir di tahun kalau tidak salah 2008-2009. Aku ambil namanya dari nama mamaku, nama mama. Karena model ini tough banget gitu loh, strong banget, berkarakter banget, dan dengan ketinggian heelsnya yang mencapai 14 cm, tapi bisa nyaman berjalan dengan ketinggian heels setinggi ini. Dan ini prosesnya semua dengan tangan. Semuanya dengan tangan. Lamannya, bagaimana kita membungkus heels ini satu persatu, kita bilangnya ini iratan. Jadi kita membungkusnya ini, kalau orang melihat dari jauh mungkin berpikir, oh ini kayu ya Mbok ya gitu kan. Ini adalah kulit, seperti kue. Ya, seperti kue lapis legit gitu. Jadi kami susun dia baris per baris, layer per layer, dan kami tempelkan dia dengan tangan. Setelah itu kami seleb, kami haluskan dengan mesin seleb. Dan ini juga platformnya. Biasanya brand-brand besar atau pabrik-pabrik besar mereka menggunakan platform yang sudah jadi. Jadi platform dan heels itu biasanya sudah satu paket. Nah, kalau di Nilu Jelantik itu heelsnya kami buat dengan tangan, terbuat dari kayu yang ringan tapi kuat. Platformnya ini kami buat dengan tangan juga, terbuat dari spons yang sangat sturdy. Jadi sponsnya keras tapi lembut. Jadi jalan itu kayak jalan di atas apa ya, kasur ya, tetap nyaman. Empuk ya. Ya, tapi dia nggak kehilangan kesimbangannya. Iya. Itulah karakter-karakter dari sepatu Nilu Jelantik dan tentunya
pelanggan selalu mendapatkan extra additional value dari apapun yang mereka beli di Nilu Jelantik. Contohnya di masa pandemi ini kami sangat menyadari bahwa sepatu itu bukanlah untuk sementara waktu bukanlah kebutuhan utama. Jadi di sana kami berusaha dan selalu terus belajar menempatkan diri kami di posisi pembeli. Kalau mereka beli sepatu, apalagi sih yang mereka butuhkan kan gitu. Jadi kami nggak sepatu and that's it gitu kan. Jadi misalnya pelanggan misalnya membeli sepasang sepatu Noemi ini, mereka akan mendapatkan juga sebuah tas yang cantik dengan motif yang sama. Jadi contohnya ini kayaknya lagi promo, ada spesial promo kayaknya Pak, dalam rangka 18 atau 19 tahun kalau nggak salah. Tadi saya lihat-lihat Instagramnya. Jadi beli sepatu dapat rewardnya berupa tas. Ini mungkin yang mau disampaikan sama Mbak Nilu ya, yang selaras ya. Nah ini dia. Jadi sebagai ucapan terima kasih kami kepada kesayangan, karena Nilu Jelantik di mata kesayangan ya, she's full of surprise gitu loh. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, cukup kasih bonus ini, kasih bonus itu, bahkan personal, bahkan tidak jarang aku menuliskan kartu secara personal yang seharinya bisa sampai ratusan dengan tanda tangan yang mereka ingin sematkan di strapnya atau misalnya di stolnya atau misalnya di tasnya. Jadi itu kita berikan secara cuma-cuma. Jadi misalnya pelanggan misalnya membeli sepasang sepatu ini dengan harga 850.000, dia akan mendapatkan satu buah tas yang beautiful, sebuah tas yang sangat cantik. Motifnya bisa dipilih. Jadi misalnya sepatunya misalnya motifnya dengan motif yang sama dengan tas ini. Tadi aku belum ketemu soalnya dengan motif yang ini. Jadi yang didapatkan oleh pelanggan tidak hanya sebagai sepasang sepatu ini, akan tetapi dia juga mendapatkan tas dengan motif yang sama ataupun bisa pilih sebuah masker dengan motif yang sama dengan kalungnya, karena kita kan sebagai emak-emak ya kadang-kadang kan nganter anak atau kemana gitu kan lupa gitu naruh masker kan, jadi kita siapkan juga kalungnya, kita siapkan juga pouch-nya karena emak-emak kan naruh HP kan takut misalnya khawatir kecopetan gitu kan atau ketinggalan gitu. Kita juga berikan pouch, jadi pouch itu kita bisa selipkan di dalam tas ini dan kami juga sudah siapkan gantungannya di dalam. Gantungannya, ya. We thought about everything. Kami pikirkan, ini contoh partsnya, contoh partsnya misalnya. Jadi bayangkan dengan 850,000, customer have it all gitu kan. Nah kalau di breakdown itu mungkin kepikiran, Mbak Nilu untungnya di mana gitu kan? Kalau mereka breakdown, costingnya nggak masuk gitu kan? Tapi buat kami life also it is all about giving it forward gitu loh. Jadi kita juga sangat menghormati hasil kerja kerasnya pelanggan. Jadi kami melayani pelanggan yang membeli sebuah masker dengan harga 35.000. Kami menghormati proses tersebut karena uang itu adalah uang hasil kerja keras beliau. Jadi Nilu Jelantik bukan serta-merta sebagai sebuah brand yang mendunia lalu jualan sepatunya tuh harganya jutaan, terus hangout atau cipika-cipiki dengan pejabat atau artis dan lain sebagainya. Buat kami, tugas kami adalah untuk menjadi bagian dari solusi bagi perempuan-perempuan yang memang menyayangi kaki mereka, dan untuk kami sebagai bonus, sebagai hadiah mereka, sebagai penghargaan untuk jerih payah mereka, kami menyediakan berbagai hadiah kecil, bingkisan kecil yang memang jujur ya, personalized, Mbak ya, personalized dan sangat menyentuh hati mereka. Because they didn't expect that gitu loh.
Dan kenapa aku harus jelaskan ini begitu panjang lebar? Karena kebangkitan kita dari pandemi, bagaimana kita bisa menjalankan insting kita untuk apa namanya, untuk proses survival itu, kita nggak bisa berpikiran hanya satu hal. Saya jualan lemper misalnya, atau saya menjual kebaya, atau saya menjual misalnya minuman. Kamu harus bisa memikirkan poin-poin di mana apa yang selama ini kamu jual dan kemudian penjualannya menurun karena ada peristiwa-peristiwa terjadi, contohnya pandemi seperti saat ini, kamu bisa memberikan nilai tambah, dan kami lakukan itu tanpa henti. Jadi dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi bayangkan misalnya mereka membeli sepasang sepatu, terus mereka mendapatkan market bag sekeren ini. Mereka mendapatkan misalnya daily tote bag, ini tas yang biasa saya pakai sehari-hari. Jadi tiap hari kalau teman-teman melihat aku di sosial media gitu kan, di berbagai acara selalu mengenakan tas ini adalah tas yang saya gunakan sehari-hari, bisa muat banyak, di sini bisa naruh sampai 2 handphone, dan yang terpenting adalah selain kualitas, bagaimana kita menjalankan keseharian kita dengan kata-kata yang ada di tas ini. Interesting. Be kind, stay humble, work hard, never give up, reach for your dreams, and never forget to keep your feet on the ground. Jadi, wow, interesting. Apa namanya, percaya diri itu harus, rendah diri itu nggak boleh, tapi tetap menjejakkan kaki di tanah. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang ini sangat relevan dan bisa diaplikasikan hampir di semua jenis usaha. Yeah, very interesting, Mbak. Thank you. Mbak, tapi bagaimana Mbak ngebalance antara personalized, kemudian handmade, and economic of scale? Karena kan pasti kalau you want to make a product handmade and personalized, itu kan very difficult untuk di scale up gitu. So how do you balance that? Jadi, mana Mas pertanyaannya? Jadi bagaimana Mbak ngebalance antara personalized and handmade dengan economic of scale-nya? Karena kan pasti produk-produk yang dibuat handmade dan personalized itu kan pasti akan sangat berat untuk di scale up, untuk mengejar economic of scale-nya. Kami memang tetap fokus di hasil karya yang mengutamakan keahlian tangan ini ya, craftsmanship. Dan kami tahu Nilo Jelantik tidak akan pernah besar. Nilo Jelantik tidak akan misalnya menjadi multinational company gitu kan. Dan memang rencana itu memang sejak awal sudah saya planning dengan sangat matang. Kenapa? Karena kami meninggalkan dan menolak sebuah penawaran, bukan hanya satu, akan tetapi ada 2 penawaran dari pihak distributor kami saat itu go global, untuk saat itu membesarkan usaha, akan tetapi dengan syarat yang memang simple sih, kalau kita hitungan bisnis pasti kita jalankan, gampang banget, cuma ketinggal ke Guangzhou aja gitu kan, bikin aja studionya di Bali gitu kan, bikin prototipe di Bali tapi produksinya di Tiongkok gitu. Akan tetapi karena di sini itu sudah tersetting, sudah terpatri bahwa hasil karya ini tetap harus dibuat di negeri sendiri. Jadi buat saya secara pribadi, kami tidak mengejar kuantiti. Kami tidak misalnya hari ini harus selesai sekian ratus tas, hari ini misalnya harus harus selesai atau harus terjual misalnya 20 pasang sepatu. Kami tidak ngotot di situ, dan untuk kami, pada saat kami naik kelas, pada saat kami berhasil tetap bisa menjaga usaha kami yang mengedepankan budaya, kearifan lokal, keterampilan dan bakat dari anak-anak ini,
itu buat saya pribadi itu juga sebuah pencapaian yang nggak ada nilainya Wow. gitu loh. Ya. Jadi mungkin dari segi nominal atau mungkin dari segi misalnya revenue misalnya, oh Nilu nggak bakalan bisa beli pesawat pribadi gitu kan. Jadi but untuk kita semua tuh keinginan orang berbeda-beda gitu kan. Ya mungkin kita nggak bisa beli pesawat pribadi atau kita mungkin nggak bisa beli mobil yang ada kordennya gitu kan. Tapi buat kami, bagaimana kami bisa menjangkau lebih banyak anak-anak bangsa, mengembangkan bakat mereka, dan di saat yang sama mereka tetap menjaga profesi mereka dan merasa terhormat karena kami memperjuangkannya, itu sebuah pencapaian yang memang nggak bisa dinilai dengan apa ya, dengan hal-hal materi yang tadi saya sebutkan gitu. Kami nggak komplain sih, hidup kami so far so good. Anak-anak yang bersama kami sudah 19 tahun menemani kami. Jadi di sini itu 4L, lo lagi gitu kan. Jadi, yang memulai usaha bersama kami dari tahun 2003, awal tahun 2003, hari ini ya rambutnya sudah sama dengan aku, memutih. Kita mengulang bersama, dan semoga kita bisa mendelegasikan atau mewariskan usaha ini di saat nanti kita mungkin sudah tidak ada di bumi ini lagi, seperti itu. But until today we are we really enjoying what we are doing, and di setiap harinya itu selalu ada hal-hal bermakna yang kami jalani. Jadi yang paling penting sih tantangannya memang proses regenerasi dan bagaimana nanti kita memberikan tongkat estafet ini kepada penerus kita. Jadi buat customer yang beli produknya Nilu Jelantik, they are not only buying the product, but buying the story, the philosophy behind that product ya Mbak ya? Iya Bapak. And for lots of them, Nilu Jelantik is all about dream. Jadi mungkin pada saat SMA mereka mungkin saat itu mereka datang ke toko melihat sepatu yang berjejer di toko tersebut, dan aku akan menemani mereka menjelaskan filosofi dari model-model yang kami buat. Tak jarang bagaimana aku memulai karirku misalnya di Jakarta di tahun 95, hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan sepatu gitu kan. Dan karena kita nggak istilahnya dia harus datang, pas dia datang kita harus jual nih. Wah, kita harus convince this person untuk beli sepasang aja. Enggak. Kita benar-benar membangun relationship itu nggak ada tanpa kepentingan gitu kan. Dan kita nggak berharap mungkin dia datang, 3 tahun lagi dia datang. Enggak. But most of the time mereka akan datang. Apakah 6 bulan lagi, 6 tahun lagi. Dan pada saat mereka datang itu kita seperti bertemu dengan teman lama gitu kan, dan mereka akan menyampaikan bahwa aku udah lulus kuliah, aku udah bekerja, Mbak, ini karirku, ini gaji pertamaku, dan hal yang pertama yang ingin aku beli adalah sepasang sepatu Nilu Jelantik. Jadi itu air mata udah keluar gitu kan, berpelukan. Dan akhirnya putrinya menjadi klien kami gitu kan, misalnya putrinya menikah gitu kan misalnya, atau si ibu membelikan sepatu untuk putrinya pas dia wisuda misalnya, atau pas dia menikah, cucunya misalnya pas dibaptis gitu kan, pas ada perayaan di gereja, itu sepatunya yang seukuran gini tuh kami bikinin gitu kan. Jadi hal-hal yang sederhana itu yang sangat-sangat menguatkan kami. Jadi buat kami ya tantangan apapun yang ada di hadapan kami, jika kami bisa melaluinya, kami yakin teman-teman, sahabat-sahabat, pelaku UMKM, creativepreneur, dan edupreneur dan yang lain-lainnya pasti juga akan bisa melewatinya. Terima kasih. Wow. Pelajaran yang luar biasa, Mbak Nilu, ini filosofi yang luar biasa, dan saya rasa bisa menjadi pelajaran buat kita semua, karena bagaimanapun long term relationship itu harus kita ciptakan dari sejak awal dengan our customers. Interesting. Satu hal lagi Mbak Nilu yang mungkin orang penasaran nih, Mbak Nilu kan sudah sebelumnya seorang profesional, karirnya sudah sangat luar biasa. Bahkan kalau tidak salah Mbak Nilu posisi terakhir sebagai marketing director dan di New York ya Mbak ya, kalau nggak salah. Perusahaannya adalah perusahaan New York, tapi production capacity-nya, tempat berproduksinya adalah di
di Bali. Di Bali. Ya, untuk pangsa pasar Eropa dan Amerika. Ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, Mbak? Dari sesuatu yang udah pasti, posisinya udah enak, fasilitasnya udah bagus, kemudian harus pindah menjadi seorang entrepreneur yang serba tidak pasti, gitu kan? Itu kan sulit sekali. Saya aja mungkin nggak bisa melakukan hal seperti itu, gitu. Mungkin banyak orang yang aduh susah banget kalau harus sesuatu yang semua fasilitas ada, mobil ada, semua, pokoknya semua lah, apalagi posisinya udah sangat-sangat tinggi, Mbak. Posisi itu aku capai waktu aku berusia 26 tahun. Wow. Luar 26 biasa. tahun di awal tahun 2002, awal Januari tepatnya tahun 2002, aku memutuskan untuk mengambil tawaran itu. Karena satu, waktu itu aku mengalami kejadian yang cukup membuat aku tidak nyaman di Jakarta. Aku ketemu dengan yang namanya pasukan Kampak Merah. Jadi kerampokan waktu itu hampir dirampok karena akhirnya mereka tidak mengambil apa-apa dari mobil. Karena mobilnya kan aku tinggal tuh. Aku kan ya sportifnya kita ngelihat 3 orang pegang kampak gitu kan nggak lucu juga gitu kan. Kita kan yang aku punya saat itu cuman paper spray gitu kan. Oh nggak mempan ini sekali ya kan nggak lucu gitu kan. Merantau capek-capek ke Jakarta, pulang-pulang nyawanya udah nggak ada gitu kan. Akhirnya aku menyampaikan ke atasan, aku pengen pulang dulu nih gitu kan, pengen istirahat gitu kan. Ya masih kebayang gitu kan momen-momen ya cukup mencekam lah saat itu kan. Akhirnya aku pulang, bertemu dengan teman, ya take me time gitu kan, taking my time, dan saat itu ada yang menawarkan, dia bilang, Nilu, ini ada temanku nih lagi nyari orang nih untuk ekspansi perusahaannya gitu kan. Aku tanya perusahaan apa gitu, menanya aja sih gitu kan, fashion baju gitu kan. Waduh gitu kan, aku kan jualan mesin ATM, aku bilang gitu, aku jualan IT kan, gimana ceritanya jualan baju gitu kan. Cuman background Mbak Nilu sebelumnya di IT. Backgroundku finance. Oh, finance, oke. Dan sepanjang perjalanan karirku, ya di tahun 95 saat pertama kali berkarir itu, aku bekerja sebagai resepsionis, sebagai phone operator, jabatan kerennya gitu kan, resepsionis gitu, tamu gitu kan. Akan tetapi ya yang pegang kunci itu aku, jadi yang buka kantor juga aku, yang tutup kantor juga aku, yang pegang sapu dan lapel juga aku, jadi ya merangkap juga sebagai office boy, menyediakan minuman untuk semua isi kantor. Jadi di sana aku belajar bagaimana kita itu benar-benar totally giving your best to serve people gitu. Jadi luar biasa. Jadi jadi dari posisi terendah di usia 20 tahun, akan tetapi aku menjalaninya dengan sangat semangat. Memang sih 3 bulan pertama itu agak bete juga ya, maksudnya sedih gitu kan, kenapa disuruh-suruh ini, suruh itu gitu kan. Kayaknya kita itu mengerjakan tugas semua orang gitu kan. Akan tetapi salah satu atasanku mengatakan, dia tuh manggil aku stupid kan. Dia manggil aku stupid, kamu tuh stupid banget gitu kan. Kalau kamu misalnya merasa harus mengatakan sesuatu, kamu bicara. Jangan hanya menangis pada saat dimarahi gitu kan. Jadi di bulan keempat aku sudah ganti strategi. Jadi can you imagine 20 years old girl in Jakarta sudah menata masa depannya dan tanpa dia tahu dia akan kemana. Jadi aku ganti strategi, semua kerjaan aku kerjakan, aku happy, dimarahin aku tetap senyum, dicaci maki atau dikasih bahasa-bahasa yang, karena kita di sana tuh dari berbagai benua dan dari berbagai daerah di Indonesia, jadi semuanya aku anggap kakak. Dan yang paling penting Partri di sini, aku catat di sini, aku ini belajar dan dibayar. Jadi sebenarnya banyak banget gitu kan. Dan 6 tahun kemudian aku mencapai posisi puncakku. Dan itu benar-benar step by step, benar-benar tangga itu kutapak bukan dengan tanpa bantuan orang ya, karena buat aku ya setiap harinya aku belajar itu, dan
dan skill otomatis meningkat, dan otomatis bargain power kita juga lebih besar gitu kan. Tahu umur 20 aku nggak bisa minta gaji berapa gitu kan. Dari gaji 250.000, jadi di tahun 95 itu gajiku 250.000 rupiah. Hampir nggak cukup untuk hidup di Jakarta. Jadi aku harus berjualan juga untuk untuk agar bisa tetap hidup di sana. Nah, 6 tahun kemudian mencapai posisi puncak, dan akhirnya aku memutuskan pulang ke Bali karena satu kejadian kampak emas kampak merah tersebut, dan kedua ya memang mama waktu itu sempat bilang gitu kan, kamu tuh cari apa, sampai di mana, posisimu udah tinggi, kamu sudah mobil sudah punya, ini sudah punya, di usia yang muda aset aku juga sudah punya saat itu gitu kan. Yang nggak punya waktu itu hutang. jadi jadi ya, jadi bayangkan gitu kan, waktu itu nggak punya hutang beneran gitu kan. Nah, kenapa aku memutuskan untuk menjalankan usaha? Nggak ada kepikiran tadinya untuk membuka usaha ini, nggak kepikiran banget, karena di tempatku bekerja di perusahaan fashion tersebut itu aku juga membuat planning yang sangat jelas untuk perjalanan karirku. Jadi umur 26 aku menjadi direktur di tahun 2002. Bagaimana saat itu kejadian bom Bali, pariwisata luluh lantak, retail juga luluh lantak. Akan tetapi kami di Palrop dengan Nilu sebagai nahkodanya itu bisa membukukan penjualan 3 kali lipat. Wow. 330% di tahun 2000. Di tahun 2002, di saat toko-toko dan tempat-tempat pariwisata hampir semuanya tutup karena kami mengalami peristiwa bom Bali tersebut. Jadi sebenarnya nggak ada rencana. Jadi planningnya adalah move to New York. Jadi waktu itu rencanaku adalah bagaimana mengembangkan perusahaan ini dari New York. Nanti kita akan hire local manager, maksudnya manajer yang berbasis di Bali untuk kita bisa berkomunikasi. Tapi aku harus berada di sana, berada di Amerika. Ya, cuman semesta mengatakan lain, semesta meminta dan ya menentukan nasibku dengan jalan yang berbeda. Jadi aku pulang ke Bali, aku jatuh sakit karena memang ritme kerjaku cukup quiet, memang kata teman-teman gila gitu kan. Jadi aku bisa mulai kerja itu jam 7 pagi, jam 2 pagi masih lembur di kantor seperti itu. Jadi aku jatuh sakit, dan pada saat sakit itulah kembali lagi aku merefleksikan apa sih yang aku cari dalam hidup gitu. Jadi ada 2 kali dalam hidupku itu benar-benar aku dihadapkan di sebuah pilihan yang memang harus aku ambil. Pertama kali pada saat memutuskan untuk pindah ke Bali di tahun 2002, dan yang kedua kali pada saat memutuskan mau ngapain nih setelah sakit ini. Karena kalau secara profesi, secara profesionalisme, nggak apa-apa sebenarnya aku tetap bekerja di perusahaan tersebut. Toh ujung tombak, toh karyawan kita puluhan orang dengan belasan toko juga sudah baik-baik saja gitu kan. Aku tinggal modal aja gitu kan. Tapi kembali lagi ke your etik gitu loh. Kembali lagi kepada prinsip hidup itu. Kita nggak akan pernah bisa membohongi diri sendiri gitu kan. Apalagi aku orangnya kan cukup kasar gitu kan. Maksudnya bukan kasar sih, aku keras dengan diriku. Maksudnya gini, makan gaji buta gitu kan. Jadi aku maksudnya sebelum orang ngatain gitu kan, aku udah punya prinsip itu dari masih sangat muda gitu. Jadi bagaimana tidak misalnya tidak korupsi waktu, tidak korupsi dalam bentuk misalnya mengambil hal-hal yang bukan menjadi hak kita dan lain sebagainya. Jadi dari awal buku itu sudah ketulis seperti itu, dan pada saat aku dihadapkan lagi kepada pilihan, ini mau ngapain gitu kan? Mau kerja lagi di tempat lain sudah tidak maksimal karena udah nggak bisa terbang lagi, karena waktu itu memang menjalankan operasi yang cukup besar. Akhirnya aku bertemu dengan seseorang saat itu, kami bertemu, kami dekat, kami jatuh cinta, memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk melakukan satu hal yang sama, yaitu sepatu. Dia sudah background
pembuatan sepatu sebelumnya, akan tetapi untuk untuk low end clientele ini target. Dan aku memiliki nilai estetika karena perjalanan karirku di Jakarta itu membuat aku menggunakan sepatu yang dari harganya 15.000 di tahun 95 hingga dengan peningkatan karirku sepanjang tahun, aku bisa dan mampu mengenakan atau membeli sepatu yang harganya mungkin ya hampir sama dengan harga sebuah sepeda motor gitu kan. Jadi Wow. aku memiliki background itu, jadi dan I know aku tahu tentang sepasang sepatu yang bagus, aku tahu gitu lah, aku bisa bedain gitu kan. Jadi waktu itu kita kawinkan lah itu. Kita kawinkan, kita gabungkan hingga akhirnya 3 tahun kemudian impian yang kami bangun bersama-sama itu kami akhirnya menyadari bahwa memang jalan kami berbeda. Jadi aku tetap dengan prinsip pertamaku dan beliau memang sepanjang perjalanan melihat bagaimana kami berkreasi dengan model-model yang begitu cantik, dengan model-model yang begitu unik. Dia dan juga distributor kami di benua Australia melihat, oh ini bakalan gede banget nih gitu, bakalan booming banget nih, kita bisa bikin produk-produk lain dengan brand Nilu ini. Jadi di akhir hari aku dihadapkan dengan pilihan lagi, pilihan ketiga, mengiyakan permintaan kedua distributor ini, yang salah satunya notabene adalah mantan suamiku, atau aku harus tetap loyal dan tetap loyal. Jadi ibaratnya dua pilihan ini buat aku bukan pilihan sama sekali. Kenapa? Karena aku begitu karakterku itu begitu I don't compromise, to be honest. I don't compromise. I will do anything, everything for the sake of client happiness. Tapi kalau untuk urusan prinsip itu aku nggak pernah kompromi apapun. Jadi bukan hanya di usaha kami, tapi bagaimana juga kami melihat dan menyaksikan misalnya ketidakadilan di sekeliling kami, itu akhirnya sama caraku memperlakukan gitu kan, harus bersuara, harus diperjuangkan, harus benar, harus harus berpihak kepada yang membutuhkan dan seperti itu. Dan dua hal ini mungkin untuk banyak orang nggak akan bisa seimbang. Kamu nggak bisa running bisnis, successful bisnis yang dikenal mendunia, terus di saat yang sama lo jadi aktivis, lo jadi relawan, lo tukang komplain, tukang kritik, tukang marahin pejabat, lo bahkan masuk ke dunia politik itu sendiri. Tapi buat Nilu Jelantik atau Nilu, this is the beauty of life gitu kan, and we live only once gitu. Jadi aku sering memberikan masukan kepada mahasiswa, kepada UMKM. Pada saat kamu selesai dengan dirimu, giving it forward to the community, to your previous school, to people around you. Jadi, tapi kamu harus selesai dengan dirimu sendiri. Kalau HP aja masih nyicil, motor aja belum lunas, kamu bisa giving it forward. Kenapa? Karena nanti akan ada momen-momen di mana you gonna do something really, really terrible gitu kan. Jadi itu aku sering sampaikan dan apapun yang mereka lakukan, apakah itu menjadi entrepreneur, menjadi karyawan, menjadi pekerja, menjadi profesional, menjadi politisi, menjadi filantropis, apapun. Yang penting kamu jalankan dengan prinsip dan integritas. Buat aku semua sama mulianya. Terima kasih, Mas Hengki. Thank you, Mbak Nilu. Thank you, luar biasa, Mbak Nilu. So, memang sangat-sangat jarang orang seperti Mbak Nilu yang stick to the principle and the success will follow. Kebanyakan orang adalah sometimes you sacrifice your principle for the sake of achieving your success. Tapi Mbak Nilu luar biasa, thank you, Mbak. Sangat menginspirasi. Baik. Pak Hengki, Mbak Nilu, kita bacakan pertanyaan dari peserta ya. Tadi 27, sekarang sudah 60 pertanyaan yang masuk. Tapi berhubung kita punya keterbatasan waktu, jadi saya bacakan beberapa. Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta yang ada di Hong Kong.
Mbak Nilo, apa yang memotivasi Mbak Nilo untuk menggeluti usaha ini? Kemudian tantangannya untuk memperkenalkan motif-motif lokal Indonesia hingga bisa menjadi bestseller di negara lain itu seperti apa? Silakan, Mbak. Tadi bagaimana pertanyaannya, sayang? Yang pertama, apa yang memotivasi Mbak untuk menggeluti usaha ini? Kemudian tantangannya seperti apa pada saat memperkenalkan brand ini ke negara-negara lain? Silakan. Yang memotivasi kami untuk menjalankan atau memulai usaha ini di awal sederhana banget. Jadi kami memiliki sebuah impian yang sederhana, memperkenalkan hasil karya anak bangsa berkualitas tinggi dengan menggunakan material lokal, jadi mengedepankan kearifan lokalnya, dan harus dibuat di Indonesia. Jadi ini syaratnya yang apa namanya, yang memang nggak bisa ditawar gitu kan. Impian yang sederhana itu 19 tahun kemudian masih tetap sama. Walaupun kami mengalami begitu banyak perjalanan-perjalanan hingga harus mengganti brand kami, mengganti nama brand kami, benar-benar memulainya kembali dari nol. Impian dan apa namanya, dan keinginan di awal usaha itu yang membuat kami tetap bisa kuat. Karena seperti kita memiliki hubungan dengan seseorang, misalnya kita menikah, misalnya kita memutus. Halo, Mbak. Sinyal ya mungkin, Ben. Freeze ya, Pak? Iya, mungkin sinyalnya Mbak Nilu yang agak Oke. Coba sebentar kurang saya baik. komunikasikan ya. Iya, nggak ada respon ya. Sebentar. Halo, Mbak. Oh, ini udah ya. Silakan, Mbak. Jadi penting banget untuk kita, apakah dari sisi karir ataupun dari sisi kewirausahaan, pada saat kita mengalami permasalahan yang akan membuat kita bisa bertahan, salah satu alasannya adalah alasan kenapa kita memulainya. Why we are doing the things that we are doing today and why. Jadi misalnya contohnya kita membangun hubungan dengan seseorang atau memutuskan menikah. Nggak serta-merta karena misalnya pasangan kita misalnya tiba-tiba tiba-tiba misalnya berubah gitu, berubah dalam artian mungkin tidak selangsing dulu, atau misalnya dia mungkin lebih cuek, atau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan yang tadinya selama pacaran pada saat sudah punya anak 3 atau 2 gitu kan berubah gitu kan. Masa kita tinggalin sih gitu kan? Masa kita tinggalkan dia? Kita pasti akan mencari solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita kan kembali lagi bertanya, apa sih alasannya aku jatuh cinta sama kamu? Kenapa sih kita memutuskan untuk membina baterai rumah tangga ini seperti itu? Di usaha juga begitu, sama. Nggak serta-merta misalnya, aduh kamu udah nggak menjual lagi nih gitu kan, udah anak-anak shoemakerku udah ini deh, udah sepuh-sepuh semua gitu kan, cari aja yang lebih muda gitu kan, cari aja yang lebih kuat gitu kan. Dia not mesin gitu loh. Mereka bukan mesin yang kita bisa 3-4 tahun sekali. Mereka itu adalah manusia yang muliakan. Kalau kita ingin dimuliakan, muliakanlah orang-orang yang berada di sekitar kita gitu. Karena seperti apa ya, hukum sebab dan akibat gitu kan. Jadi jika kita ingin dimanusiakan, manusiakanlah juga mereka yang berada di sekitar kita, bukan hanya klien saja, akan tetapi juga orang-orang yang setiap harinya tanpa lelah menyayangi kita seperti apa adanya. Dan di saat kita jatuh, di saat kita misalnya mengalami masalah, mereka yang akan ada di sana untuk memegang tangan kita. Jadi itu alasannya kenapa Mbak Niluh memulai usaha ini, dan kenapa Mbak Niluh mempertahankannya, dan hingga 19 tahun kami tetap bisa menjadi bagian dari kesayangan di seluruh Indonesia untuk
mempersembahkan hasil karya Niluh Jelantik. Dan tantangan-tantangan yang kami hadapi untuk memperkenalkan motif-motif ataupun pattern yang kental dengan motif tradisional dan juga dengan ciri kedaerahannya adalah kami mengekspos. Jadi kami tidak menyembunyikan supplier kami tidak menyembunyikan penenun kami. Jadi di Niluh Jelantik itu everything it is all about storytelling. Jadi kayak ngedongeng gitu kan. Jadi sebelum kita bilang misalnya, "Nih beli dong sepatu ini satu," gitu. Kita akan cerita gitu loh. Kita akan cerita, "Oh, sayang, tahu nggak sayang, ini yang mengerjakan ini adalah seorang mama-mama yang berusia 65 tahun. Beliau menjalani profesinya itu sejak usia 15 tahun dan 50 tahun kemudian masih konsisten beliau berada di misalnya pertenunan Menggah Agung misalnya atau pertenunan Pelangi di Karangasem, dan kita ekspos juga keindahan alamnya, kita ekspos juga penenunnya tanpa kita merasa misalnya jangan-jangan ntar penenunku diambil gitu kan, jangan-jangan ntar supplierku dibajak orang gitu. Jadi bagaimana kami di sini begitu terbuka dengan publik, dengan media televisi, media cetak, media online. Kami membuka pintu kami selebar-lebarnya untuk para mahasiswa dan UMKM. Karena buat kami we have nothing to hide gitu loh. Jadi kalau misalnya Mbak Niluh nanti nggak ada lagi atau Mbak Niluh mungkin pergi gitu kan, atau berkelana mungkin ke jalan berikutnya, anak-anak di sini semua sudah punya cerita yang sama dan itulah yang membuat kami ibaratnya setiap pasang sepatunya, setiap jenis model sandal dan hasil karyanya itu menjadi begitu kuat. Jadi setiap model itu karakternya kuat banget karena memang kami tidak hanya sekedar memperkenalkan, oh ini motif bunga kembang kertas gitu. Enggak, kita akan menceritakan ini dari Tasikmalaya dibuat oleh pembatik dari Garut dan kami berhubungan atau menjalankan proses kerjasama kami, padahal kami nggak pernah bertemu. Jadi bisa dibayangkan kami belum pernah ketemu gitu kan. Jadi buat mereka itu yang ibaratnya buat mereka, buat para pelanggan itu menjadi ciri khas kami yang tersendiri. Misalnya mereka akan bilang, kalau misalnya yang model ini misalnya contohnya, orang mungkin pikir modelnya biasa gitu. Tapi buat para pelanggan yang militan, mereka akan tahu ini namanya V-series, dibuat di Gianyar, dibuat oleh penenun ini, warnanya adanya apa saja, dijadikan model apa saja, itu mereka hafal loh. Jadi caranya adalah bagaimana kita mengeksposnya itu tidak dengan setengah-setengah. Jadi historinya itu kita jelaskan dengan detail seperti itu. Oke. Terima kasih Mbok. Kita main game dulu sebentar ya Mbok ya. Sebelum kita akhiri acara ini. Nanti Mbok Niluh tolong pilih satu jawaban dari 2 pertanyaan ini ya Mbok. Kita mulai Mbok, langsung spontan. Sepatu atau masker? Sepatu. Sepatu ya. Jangan sampai salah jawab nih Mbok ya. Yang berikutnya. Toko online atau toko offline? Toko online. Kenapa Mbok? Today it is all about digitalization. Jadi di Bali kami mengalami yang namanya pandemi ini meluluhlantakkan banyak sektor, salah satunya adalah pariwisata, dan yang selalu kami sampaikan kepada kesayangan kepada UMKM, kepada masyarakat pelaku pariwisata, pekerja pariwisata, untuk mereka bisa shifting the skill, untuk mereka bisa membuat keran baru untuk pemasukan mereka. Kuncinya adalah di online. Kuncinya adalah di online dan sambil jalan tentu saja offline itu penting banget karena kan contohnya sepatu mereka tetap ingin yang namanya ketemu Niluh Jelantik, ingin kakinya dipegang oleh anak-anak kami di Niluh Jelantik, ingin bertemu langsung dengan para artisan. But sometimes you need to take another decision in your life gitu kan, dan kami memang cukup lambat mengambil keputusan online itu. Kami memulainya di sekitar tahun 2015, jadi baru 6 tahun kami online. Akan tetapi
jauh sebelum itu Mbak Nilu sudah memprovokasi, mempengaruhi anak-anak muda, siapapun kamu, selain kamu harus melegalkan usahamu, harus mendaftarkan usahamu, karena jangan sampai kamu mengalami apa yang kami alami, yaitu bangkrut karena alasan yang cukup bodoh ya, lupa mendaftarkan brandnya gitu kan. Jadi kunci selanjutnya adalah go online, digitalisasi. Nah, nanti baru offline. Kita contoh Amazon ya sebagai salah satu brand yang online dulu, baru mereka masuk ke pasar penjualan offline ya. Terakhir Mbok, Amerika atau Eropa? Eropa. Kenapa Mbok? Bukan karena bapaknya Ines dari Prancis ya. It's more romantic. Jadi it's more romantic. Ya karena disuruh milih ya. Kalau enggak ya Mbak Nilu pilih dua-duanya gitu. Tapi kan harus milih salah satu. Kalau buat Mbak Nilu itu ya kota-kota di Eropa, baik pedesaannya, baik dari gunung hingga juga pesisir pantainya. Itu ya karena Mbak Nilu cukup dulu ya cukup lekat dengan bahasa Prancis, dengan bekerja juga di perusahaan Prancis. Jadi buat aku it's a romantic city. Terus perempuan-perempuannya juga klasi dan elegan. Mereka punya cara berpakaian sendiri yang benar-benar yang cute gitu, tapi tetap berkelas gitu ya, gitu seperti itu. Jadi kayak di Paris itu kan, di Paris atau di London gitu kan, orang di jalan tuh udah kayak catwalk aja gitu, dan enak banget dilihat stylenya gitu. Gitu. Kalau pasar ekspornya Nilu Jelantik sendiri kebanyakan ke Eropa atau ke Amerika, Mbak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Mbok, apa pesan terakhir Mbok ke peserta webinar malam hari ini yang punya aspirasi untuk menjadi entrepreneur? Kayaknya freeze lagi ya, Pak Hengki ya, Mbak Niluhnya. Oke, mungkin nih ke Pak Hengki dulu, baru nanti ke Mbak Niluh ya Pak ya. Pesan Pak Hengki untuk para peserta webinar malam hari ini Pak mengenai keuntungan bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club apa Pak? Silahkan. Ya, jadi teman-teman sekalian, para peserta webinar, saya rasa sesuai dengan spirit yang selalu dikembangkan oleh foundernya Ciputra Group, yaitu almarhum Pak Ciputra, untuk Pak almarhum Pak Ciputra selalu selama hidupnya beliau selalu menggelorakan spirit entrepreneurship. Maka itu Ciputra Life sendiri kita mengeluarkan program Ciputra Entrepreneurs Club. Dalam Ciputra Entrepreneurs Club ini teman-teman, kita tidak mengajak teman-teman untuk menjadi agen asuransi atau hanya sekedar membeli asuransi saja, tetapi ada value added yang teman-teman bisa dapatkan. 4 value added. Yang pertama adalah dari sisi meningkatkan skill entrepreneurship, antara lain dengan berbagai acara yang kami selenggarakan seperti seminar, kemudian seperti talk show yang kita lakukan seperti saat ini. Kemudian juga ada benefit proteksi otomatis karena kita adalah perusahaan asuransi, kita memberikan proteksi. Kemudian ada benefit juga buat teman-teman yang sudah punya usaha, bisa menjalin networking dengan member-member yang lain, bisa juga untuk mempromosikan usahanya atau mendapatkan peluang-peluang bisnis buat teman-teman yang mungkin baru berpikir untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemudian yang terakhir tentunya ada juga kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan maupun untuk mengumpulkan modal melalui program yang ada dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Untuk informasi lebih lanjut, tentunya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi bisnis support kami atau bisa menanyakan langsung kepada orang yang merefer Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam acara Entrepreneurs Talk pada malam hari ini. Begitu Mbak Mini kira-kira. Oke, thank you Pak Hengki. Mbak Niluh, terakhir Mbak, apa pesan Mbak Niluh untuk para peserta webinar malam hari ini yang punya aspirasi untuk jadi entrepreneur seperti Mbak Niluh? Silakan Mbak. Masih di mute Mbak? Ya. Oh maaf, ini aku kan gaptek nih, jadi aku sambil scrolling
pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada 62 pertanyaan. Jadi jika nanti ada kesempatan, aku pasti akan membalas satu persatu. Jadi nanti aku akan minta si Ami untuk ngeprint. Tunggu sebentar. Almost there. I'm almost there. Karena tanggal 17 besok aku harus ke Surabaya, akan tetapi hanya kemungkinan nginep di Ciputra sih, langganan soalnya. Di Ciputra World ya, Mbak Nilu ya? Iya, Ciputra World, biasanya top floor. Oke. Jadi sudah langganan di situ, sudah hafal dengan buburnya, dengan dan langsung ke lantai dasar gitu kan, ada mallnya juga. Jadi kita kan orang biasa gitu kan, jarang-jarang. Oke, jadi pesan dari saya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Ini bukan yang pertama kali saya diberikan kesempatan oleh Ciputra untuk bercerita, untuk berbagi. Jadi mungkin sudah 4-5 kali ya, baik dengan Ciputra University ataupun juga dengan Universitas Ciputra, dengan latar belakang yang berbeda, dengan kampus yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan juga kepada ratusan para peserta di sini. Semoga percakapan kami, Mas Hengki, Benedikta, dan juga Nilu Jelantik bisa memberikan nuansa yang lain bagi keseharian kalian, bisa memberikan semangat bahwa hidup itu memang harus diperjuangkan. Nggak akan ada yang bilang bahwa dia akan gampang dan semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi kita tidak boleh kehilangan semangat, kita tidak boleh kehilangan cinta kita akan apa yang kita lakukan. Kalau kita bosan di pekerjaan atau bosan sama karir kita atau bosan dengan usaha kita, tarik napas panjang, kasih dia waktu sedikit lagi, kasih dia kesempatan. Beneran nggak sih aku mau ninggalin kamu gitu kan? Kasih lagi kesempatan sedikit lagi. Dan untuk kalian yang memulai dan baru akan memulai, satu, kalian sudah harus tahu pertama kali brandnya tentunya. Ini khusus untuk entrepreneur ya. Namanya apa? Dan langsung dilegalkan, langsung didaftarkan, langsung dipatenkan. Jadi jangan nanti berpikiran, enggak Mbok, aku pengen merasakan bangkrut kayak Mbok Nilu gitu. Oh, jangan gitu kan. Jadi aku kasih resepnya di mana kalian bisa hemat 5 tahun gitu kan. Jadi bisa bisa courting nih yang mestinya mendunia mestinya mendunia 10 tahun lagi, mungkin kalian bisa raih itu dalam waktu 3-4 tahun misalnya. Jadi aku harus menyampaikan semua pahit-pahitnya di awal seperti itu. Dan kedua, ya memang kita harus punya target pangsa pasar yang jelas, pricing yang jelas. Pricing tidak hanya sekedar mahal ataupun murah, tapi harus fair untuk semua pihak. Kalau tidak fair, kalau kemahalan nanti customer-nya kabur, tapi kalau kemurahan nanti kalian yang akan gulung tikar, kan begitu. Jadi harus balance dan pelanggan adalah ujung tombak kalian. Pelanggan bisa membesarkan kalian, tapi juga pelanggan yang kecewa dan pelanggan yang tidak bisa kalian layani dengan baik, itu adalah orang-orang yang nantinya bisa membuat kalian mengalami kejatuhan. Bukan salah mereka sih gitu kan, karena kita juga bisa melakukan kekeliruan seperti itu. Jadi mereka adalah kritik yang terbaik. Udah belanja ngeritik lagi gitu kan. Jadi jangan pernah defensif sama pelanggan, jangan pernah melawan mereka di sosial media, apalagi screenshot terus ikutan berantem gitu, jangan. Karena satu pelanggan yang tidak happy akan melahirkan 1000 pelanggan yang tidak happy lainnya, gitu kan. Jadi dan intinya seperti yang apa yang kami lakukan, menjalaninya dengan cinta dan ketulusan. Tentu saja harus punya target, tapi targetnya sebatas apa itu kalian yang menentukan. Ingin punya pesawat pribadi, go ahead. Ingin punya mobil mewah, please go ahead. Semuanya sama mulianya. Ingin punya tas yang harganya miliaran, silahkan. Mbak Nilu sangat support. Tapi bagaimana cara kalian meraihnya, itu yang paling penting. Harus dengan prinsip dan integritas. Seperti itu. Karena
hari-hari itu kita jalankan, ya besok paginya gitu kita akan melihat ke depan cermin dan kita akan berkata, kebaikan apa yang hari ini akan saya bagikan? Banggakah saya dengan apa yang sudah saya lakukan? Seperti itu. Jadi seperti yang tadi aku sudah sampaikan, we live only once, kita hidup hanya sekali, kita jadikan dia berarti. Jadi ya sehari sekali di dunia ini sudah lebih dari cukup untuk bisa meninggalkan jejak dan juga legacy yang nantinya bermanfaat buat generasi penerus kita. Stay strong. Ya. Terima kasih Mbak Nilo. Baik Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita bisa dapatkan malam hari ini dari Mbak Nilo, bagaimana bisa merambah pasar luar negeri, kemudian bagaimana bisa eksis di tengah persaingan brand-brand lain dalam hal fashion dan juga sepatu. Semoga yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk semua yang hadir, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Ciputra Entrepreneurs Club, apa saja keuntungannya dengan bergabung di komunitas ini, Bapak Ibu bisa menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ke acara malam hari ini, atau bisa juga mengikuti acara pada hari Senin, Entrepreneurship Opportunity Seminar, hari Senin 18 Oktober jam 7 malam. Silakan mendaftar karena free. Dan bagi Bapak Ibu member yang sudah bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, kami juga mau undang, silakan hadir besok hari Sabtu 16 Oktober jam 2 siang, karena kita sudah bekerja sama atau kolaborasi dengan Shopee Indonesia untuk memberikan training dan mentoring secara eksklusif khusus untuk member di Ciputra Entrepreneurs Club mengenai strategi pemasaran online dengan Shopee. Baik, Bapak Ibu, saya mau umumkan 2 orang pemenang dengan sebagai penanya terbaik. Yang pertama adalah Ibu IAA Eka Stuti, kemudian yang kedua adalah Ibu Ray dari Hong Kong. Untuk Ibu Eka Stuti dan Ibu Ray dari Hong Kong, silakan nanti komunikasi dengan admin atau host kami. Baik Bapak Ibu, terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Nilo Jelantik yang sudah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Nilo. Benedita, ya Mbak. Mas Hengki, terima kasih banyak untuk waktunya, Benedita. Untuk teman-teman UMKM di sini, jangan lupa you need to go online. Jadi gunakan marketplace dan juga media-media lainnya untuk memperkenalkan dan untuk memasarkan hasil karya kalian. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sehubungan dengan UMKM, sehubungan dengan dengan hasil karya buatan tangan, aku akan berikan nomor HP aku ya jika tidak keberatan, yaitu di 0817 567 888. Jadi nanti kita akan guidance untuk prosesnya bagaimana nanti bisa masuk ke grup Rumah Belajar Nilo Jelantik. Di sana kalian akan bertemu dengan UMKM yang lainnya untuk nanti bergabung. Ada 32.000 anggota di sana. Wow. Jadi kita akan bangkit bersama-sama. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Nilo. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu secara offline. Kalau nggak keberatan nanti kalau pandeminya sudah mulai bisa terkendali dengan baik, mungkin kalau kita ada acara offline kita akan undang Mbak Nilo lagi. With pleasure Mas, with pleasure. Selamat berakhir pekan. Terima kasih untuk semuanya. Thank you. Salam sayang kalian. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mbak Nilo, terima kasih Pak Hengki, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara Enterprise Talk pada malam hari ini. Kami semua pamit undur diri sampai bertemu lagi di acara Ciputra Enterprise Club berikutnya. Salam entrepreneur.